Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi tentang market atau pasar, memahami customer dan pesaing Anda sebagai seorang entrepreneur. Nah, pertama tentunya kita perlu memahami apa bedanya market atau pasar dengan industri. Pada buku Exploring yang telah saya sampaikan pada e-learning kalian itu menjelaskan bahwa pasar itu dibuat oleh customer dan potensial customer yang kadang dibagi ke dalam segmen ya, dibagi dalam segmen dibandingkan dengan produk dan juga dibandingkan dengan karakteristiknya. Nah, market itu sering dibedakan di antara B2C dan B2B. Kalau B2C berarti business to customer, misalkan toko Alfamart langsung customer. Kalau business to business itu bisa jadi perusahaan antar perusahaan seperti itu. Jadi market itu diciptakan oleh customernya ya, dibuat oleh customer tersebut. Nah kemudian kalau industri itu dibuat oleh made up kompetitor dengan menawarkan produk atau service untuk customernya. Jadi dia sektor ya, sebuah sektor industri yang dimana membuat sebuah penawaran produk atau service untuk customernya. Kalau yang tadi industri, jadi kalau yang market itu diciptakan oleh pasar atau diciptakan oleh customer. Kalau industri ini tidak, jadi dia hanya menawarkan produk dan layanan kepada customernya. Jadi tidak pada market atau diciptakan oleh si customer tersebut. Jadi kalau market itu biasanya dibagi menjadi dibentuk oleh customer berdasarkan pada yang dimana customer itu tuh disegmenkan, misalkan berdasarkan produknya, karakteristik itu bisa jadi size-nya, kebiasaannya seperti itu. Jadi itu bedanya. Jadi kalau market itu dibentuk oleh customer, kalau industri itu tidak seperti itu. Itu bedanya aja. Nah, bagaimana market dari usaha baru ya, entrepreneur baru? Tentunya ada tiga topik yang bisa kita bahas mengenai market entrepreneurial venture ini. Yang pertama distinct challenge and opportunities, kemudian mainstream marketing approach dan new marketing approach, yaitu customer engagement. Nah, distinct challenge ya dan opportunities ini, tantangan dan opportunistisnya bagi saat ini sebagai seorang entrepreneur itu adalah pertama kekurangan sumber daya pasti, kemudian kekurangan legitimasi itu adalah hubungan antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan seperti itu, kemudian ada pemegang jabatan yang sangat kuat seperti itu tantangannya. Nah kesempatannya itu Anda bisa untuk membuka sebuah entrepreneur itu bisa dengan membuka fleksibilitas, kemudian kedekatan dengan pelanggan, membentuk jaringan baru dan menciptakan sesuatu yang baru. Dengan adanya kesempatan ini maka tantangan yang ada bisa hilang seperti itu. Dengan fleksibilitas maka kalau ada pemegang jabatan yang kuat membuat sebuah kebijakan, bagaimana Anda dengan fleksibilitas itu dengan mudah. Kemudian kalau Anda dekat maka Anda akan mudah sekali memasarkan kepada produk kepada pelanggan Anda. Dan juga Anda pun bisa membentuk networking baru seperti itu. Dan sekarang tuh kan kita juga bisa mudah ya membentuk networking baru. Anda tinggal buat Facebook, tinggal buat Instagram, add saja orang-orang yang sesuai dengan produk Anda tinggal pasarkan. Itulah networking baru seperti itu. Kalau untuk menciptakan sesuatu yang baru mungkin rada sulit ya, karena terkendala tadi kurangnya sumber daya. Kemudian
Pendekatan dalam sebuah marketing itu ada 4 macam, yaitu yang pertama riset pasar, yang kedua adalah segmentasi pasar, positioning produk, dan brand management. Kalau riset pasar itu berarti kita mendesain, mengumpulkan, menganalisis, kemudian membuat laporan sistematis terkait data atau segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Biasanya ketika kita melakukan membuat sebuah produk atau ingin memasarkan produk tertentu, tentu kita harus membuat riset pasar. Misalkan di kota A ternyata kebiasaannya seperti ini, cocok nggak dengan produk yang akan kita tawarkan, seperti itu. Kemudian lagi segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu berarti pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik ataupun perilaku yang berbeda dalam suatu pasar tertentu. Tentu pembagian kelompok. Anak kecil sukanya jajannya gimana? Orang dewasa belinya apa? Nah, itu segmentasi. Segmentasi itu kita bisa kelompokkan. Oh, segmentasi misalkan pelajar. Oh, segmentasinya itu ini adalah pelajar, mahasiswa misalkan. Seperti itu. Kemudian positioning produk. Positioning produk itu adalah tindakan perusahaan dalam merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Jadi bagaimana sebuah produk itu benar-benar masuk ke kepala si customer, kemudian dia teringat-ingat terus. Contohnya aja, ada iklan yang saya lihat itu di Instagram, Some Buy Me. Dia tuh ngiklan terus dengan Black Hat, ya, itu ada tuh. Dia dengan memasukkan, langsung muncul tuh busanya misalkan. Anda pernah kalau yang cewek pasti pernah lihat ya produk dari Some Buy Me. Bagaimana produk Black Hat itu Anda oleskan ke muka, ya, itu misalkan dari iklannya ya, dioleskan ke mukanya langsung muncul busa otomatis gitu kan. Ada lagi juga produk bedak cushion ya, yang sekarang itu tinggal ditempel di itu, noda hilang. Nah, itu sebenarnya positioning produk. Bagaimana produknya itu ada di situ. Kemudian ada juga brand management. Brand management itu adalah sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan ekuitas atau nilai komersil dari sebuah merek dalam jangka panjang. Contohnya brand management, brand ini benar-benar alami, misalkan sampai kalau yang ada produk ada smile itu ya, kalau udah kecantikan itu ngebrand sampai segitunya, saking alaminya. Titri misalkan seperti itu. Jadi inilah pendekatan marketing yang dimana bisa Anda gunakan nanti. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan baru dalam marketing, itu namanya customer engagement. Yang main Facebook, main Instagram, yang bisnis pasti kenal namanya engagement, impression dan sebagainya, untuk mengetahui seberapa dekat, bagaimana keterkaitan pelanggan itu dengan kita. Menurut Shaw dan teman-teman mendefinisikan bahwa customer engagement itu adalah aktivitas pemasaran yang berorientasi pada perilaku dan psikologis pelanggan. Engagement tersebut melibatkan secara emosi ya maupun kognitif dan memiliki 3 variabel konsep ya. Keterlibatan atau keterkaitan itu melibatkan emosi maupun kognitif ya. Misalkan like ya, kemudian komen, seperti itu. Nah, ada 3 variabel konsep, yaitu cognitive attachment, mengacu pada kognitif konsumen, misalnya berbagi informasi dan pengalaman ke konsumen lain. Variabel ini berhubungan dengan bagaimana cara konsumen menerima, mempersepsikan, mempelajari, menalar, mengingat dan berpikir tentang suatu informasi mengenai sebuah perusahaan atau merek. Nah, cognitive attachment ini kalau di Tokopedia itu ulasan. Dia berbagi pengalaman seperti itu. Yang kedua, attitudinal attachment.
Ini menjadi salah satu variabel pengukur customer engagement karena melingkupi tahap afeksi positif, yakni terbuka dengan pengalaman-pengalaman baru dan keterlibatan secara sosial maupun secara operasional yang berhubungan dengan pengambilan sikap konsumen yang dapat meningkatkan pertumbuhan personal. Endorser, ya, seperti itu. Kemudian behavior attachment ini mengacu pada perilaku atau partisipasi customer dalam upaya engagement perusahaan yang mampu membawa perubahan perilaku dan memotivasi perilaku customer lainnya. Endorsement juga ini. Jadi ini sebuah perilaku. Di dalam endorsement itu kan Anda bercerita walaupun nggak dibayar ya, kayak di YouTube itu kan banyak trial kosmetik misalkan seperti itu. Jadi strategi customer engagement ini merupakan bentuk upaya untuk menciptakan hubungan yang kuat antara customer dan brand dengan engagement mereka ke dalam dialog komunikasi dua arah serta interaksi yang kooperatif seperti itu. Nah, ini Exploring Entrepreneurial Marketing di dalam buku itu sudah dijelaskan, nanti Anda baca ya, ada case-case-nya. Ini ada beberapa teknik marketing. Yang pertama, establish personal credibility, building and refining social network, co-creation of customer value, coordinating value constellation. Nah, ini saya minta tolong Anda baca saja di bukunya ya. Kemudian yang selanjutnya ini marketing dalam konteks usaha baru. Perlu memperhatikan 3. Understanding your market, defining product and service, gaining legitimacy. Nah, understanding your market itu terdiri dari size and potential. Berapa luas populasi yang akan Anda gunakan untuk memasarkan produk tersebut. Kemudian potensialnya seperti apa? Bisa dilihat dari karakteristiknya. Oh, pelajar, oh, mahasiswa, oh, ini masyarakat petani, seperti itu. Kompetitornya dan potensial partnernya. Bagaimana saingannya? Kemudian partner yang bisa diajak kerjasama seperti apa? Anda bisa membuat agen-agen seperti itu. Kemudian segmen dan niche-nya. Segmentasi yang tadi saya sampaikan. Dia termasuk dalam kategori apa? Segmentasi yang seperti apa? Begitu. Kemudian defining your product and service. Nah, ini marketingnya, kemudian produk fokusnya, service fokus, ya. Bagaimana produk Anda itu? Seperti apa produk Anda? Kelebihannya seperti apa? Kemudian apa yang berbeda dengan yang lainnya? Yang membedakan produk Anda dengan produk yang lainnya yang sejenis. Bagaimana servis Anda? Seperti itu. Kemudian gaining legitimasi terkait proposition tadi dari produknya. Kemudian investor, partner, dan regulasi serta customer. Nah, ini sebagai contoh dari karakteristik tadi yang understanding market ya. Karakteristik base berarti bisa dari geografi, populasi density ya, density. Kemudian climate itu iklim ya, demografi ya, age, education, ethical, family, gender, income, nationality, occupation. Nah, psikografik, activity-nya, lifestyle-nya, interest-nya, atau opininya. Kemudian behavior toward of the product or service. Nah, dan juga berdasarkan kebutuhan personalnya atau kebutuhan organisasi seperti itu. Kemudian ini yang terkait dengan marketing mix tadi, ada produk, price, place, dan promotion. 4 S-nya. Produk, spesifikasi dari produknya. Ini termasuk dalam ini ya, defining your product and service ya. Lihat produknya, spesifikasinya seperti apa, harganya bagaimana, tempat pemasarannya seperti apa, promosi caranya seperti apa. Nah, fokusnya pada 3 nih, people, proses, dan bukti fisiknya seperti itu. Orangnya bagaimana, prosesnya seperti apa, physical evidence-nya bagaimana. Jadi ini hal-hal terkait tentang market
ya, bagaimana kita memahami customer dan kompetitor kita. Terima kasih untuk materi kali ini, cukup sekian. Nanti Anda bisa menonton, kemudian jika ada pertanyaan bisa komen di bawah video ini. Terima kasih, selamat pagi.